Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran rezeki. Amin. Oke, di edisi video kali ini saya mau unboxing karena berhubung saya mau project mesin. Di bagian mesin ini saya mau bore up 200 cc untuk harian. Nah, ini apa aja yang kira-kira mau saya pasang. Dimulai dari bawah dulu ya. Ini dari bawah saya mau pasang paket bore up ukuran 65 mm, dan juga ini nanti akan ada paket atau part-part pendukung ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, baik. Depan saya ini udah ada silinder block kit ya dari Extremely Racing atau XTR. Ini tipe keramik yang ukuran 65 mm, dan juga ini yang tipe sleeve panjang ya, atau yang bagian bawah itu lebih panjang 3 mm dari standarnya ya, standar 25 mm, yang ini 28 mm. Nah, untuk tipe coakan di sleeve-nya itu seperti di gambar ya, ini sudah ada dicontohkan. Ini untuk bagian daun krek asnya supaya tidak mentok di bloknya atau sleeve bloknya. Dan bagian ini juga untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti ada stroke up ya, stroke up 3 mili atau 7 mili, itu nanti pistonnya pas TMB itu tidak keluar dari sleeve-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Bagian bungkusannya cuma seperti ini ya. Bagian samping cuma ada tulisan 65 mm, kosongan cuma yang bagian cover depannya aja yang ada. Nah, kita buka. Untuk isian dalamnya itu ada ini kardus ya, mungkin biar tidak goyang. Terus ada styrofoam dibungkus bubble wrap ini ya, bloknya dibungkus bubble wrap seperti ini supaya tidak lecet dan sebagainya, tidak rusak. Oke, seperti ini. Dalamnya ada piston ya. Kita cabut dulu untuk pistonnya. Bentar. Kita taruh dulu untuk yang bloknya. Dan untuk bentuk pistonnya itu seperti ini kira-kira ya, dari bagian atas, terus dari bagian samping seperti biasa masih piston kebanyakan. Terus dari bawah ada lambang FJN, dan ada tulisan 65 mm ya, ini untuk ukuran 65 mm. Dan ini untuk coakannya itu untuk yang tipe head super head ya, bukan head biasa di perlebar, tapi ini tipe yang super head. Dan untuk domnya sendiri ini dom sekitar berapa mili ya, kira-kira 1 mili ya. Terus untuk bagian samping seperti ini ya, ada goresan sedikit. Ini saya dari baru, tapi mungkin karena ditaruhnya di dalam atau karena guncangan atau karena apa, ini gores sedikit, tapi nggak ada masalah. Untuk pistonnya sendiri ini yang tipe forging ya, atau forget ya. Bedanya apa dengan yang tipe biasa atau tipe casting? Bedanya itu ada di pengolahannya ya. Kalau tipe forging atau forget itu ditempa, pembuatannya itu ditempa, jadi lebih kuat dan lebih tahan panas. Sedangkan yang casting itu sistemnya peleburan dan dicetak, jadi mungkin
eh, kalau untuk panas itu dia lebih rapuh atau rawan pecah. Kalau yang ini bisa untuk kompresi tinggi. Itu untuk yang dari pistonnya ya. Oke, kita lanjut untuk bagian lainnya ya. Dari blok ini, dari paketan ini ada pin shaker ya, atau pin piston dari merek RIK. Ringnya juga sama dari merek RIK ya, RIK Japan, bedanya sama. Terus ada di bagian bawah ini pengunci piston. Terus ada lagi gasket atau packing ya, packing atas bawah, bagian bawah blok dan bagian atas headnya itu sendiri. Ini packing sudah menyesuaikan ukurannya 65 mm, dan ini bahannya dari bahan ori ya, mirip-mirip bahan ori. Terus untuk ini bloknya ya, blok silindernya. Untuk silinder blok ini bahannya itu terbuat dari keramik ya, keramik. Jadi bahan keramik ini katanya lebih tahan lama atau lebih gampang melepas panas atau mungkin lebih dingin gitu. Nah, untuk merek ya, di sini samping sini ada tulisan dari XTR sama Extremely Racing keramik. Untuk blok silinder sendiri ini ada perbedaan dengan standar. Water jacketnya itu lebih besar dari yang standarnya. Dan untuk yang atasnya ini ada skim tingkat ya, ini terlihat garis bagian tengah ya, ini garis ini bertujuan untuk menghindari kebocoran ya, menghindari kebocoran kompresi, atau mungkin juga untuk menghindari air radiator itu masuk ke dalam ruang bakar. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi dari kenapa dikasih skim tingkat ya. Terus untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya, masih sama-sama atau mirip-mirip dengan standar. Nah, ada kelebihan lagi untuk di bagian bawah sini itu ada coakan. Nah, ini coakan ini itu tujuannya untuk agar tidak nabrak daun kertas, karena yang blok ini panjangnya itu lebih panjang 3 mm dari yang standarnya. Di sini sudah dituliskan standarnya itu 25, sedangkan yang ini 28 mm ya. Jadi dikhususkan untuk yang mungkin mau stroke up, jadi pistonnya itu tidak keluar pada saat TMB atau titik mati bawah. Nah, ini ya saya contohkan ketika nanti ini kan bloknya itu ketika stroke up kan ada landes sekitar beberapa mili ya. Nah, ini ketika ini panjang slipnya itu standar, ini akan keluar sedikit dari bagian pistonnya ini ya, jadi mengurangi keawetan. Nah, beda kalau slip bloknya itu lebih panjang, ketika kita stroke up itu nanti bisa mengakomodir agar bagian pistonnya itu yang bawah tidak sampai keluar, jadi bisa lebih awet gitu. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Mohon maaf karena saya juga bukan bengkel, jadi tidak tahu untuk bahasa-bahasa tekniknya. Terus ada lagi sedikit perbedaan di bagian tensionernya ini ya, karena tensioner dari MX King posisinya itu berbeda dengan blok ini. Blok ini sebenarnya itu untuk tipe MX New. Nah, ini saya belikan untuk tensionernya. Saya beli tensioner dari merek Sum Racing. Ini tipe yang manual ya, bukan yang otomatis. Ini dari
dari Zoom Racing, ini ada tulisannya. Nah, ini saya contohkan untuk perbedaannya. Nah, ini kan pas karena ini Zoom Racing ini saya beli yang tipe untuk MX New, bukan untuk yang MX King. Jadi pas ya untuk masuk nanti blok ini. Nah, ini saya beli manual karena dulu saya beli yang otomatis dari pabrik itu pernah loncat satu mata, jadi biar menghindari hal-hal seperti itu, jadi saya beli yang manual sekalian, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada sedikit penyelesaian lagi di bagian packing head ya. Ini packing head saya beli yang tipe tembaga ya, atau bahan tembaga. Ini merek dari Asuka. Ini sudah saya buka, cuma nanti saya review lagi. Dan kenapa saya belikan yang tipe tembaga ya, itu karena lebih kuat saja ya, saran dari bengkel seperti itu. Jadi saya belikan untuk dari bahan yang tembaga. Ini murah ya, hanya berapa, sekitar 60.000 kalau nggak salah. Ini sudah pas ya, kalau saya pasangkan ini tadi sudah saya coba, dan ini saya tunjukkan, ini lubang-lubangnya itu pas semua, walaupun dari merek yang berbeda ya. Ini yang bloknya itu kan XTR, yang packing headnya ini dari Asuka. Sebenarnya banyak packing head tembaga yang dari merek lain ya, cuma kalau Asuka itu kan pabrikan, jadi kemungkinan untuk presisinya itu lebih tinggi gitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain atau mungkin pengalaman lain menggunakan packing head tembaga, bisa dituliskan di kolom komentar kelebihannya itu apa dan mungkin kekurangannya itu apa ya. Karena saya tekankan sendiri ya, saya ini bukan mekanik, jadi kurang tahu untuk kelebihan dan kekurangan dari packing tembaga ini. Mungkin seperti itu. Cukup ya, ini part-part yang akan saya pasang nanti, dari blok, packing, dan juga piston. Dan ini ringnya, pin ini nanti semuanya yang akan saya gunakan. Dan untuk yang ini, gasket bawaan dari XTR ini tidak akan saya gunakan karena yang bawah udah pakai standar, dan yang atas itu nanti pakai yang packing head tembaga ya, gitu, kurang lebih seperti itu. Silahkan kalau mungkin ada saran atau mungkin ada masukan atau kritikan juga boleh, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kalau nanti bisa saya jawab, mungkin akan saya jawab semuanya. Kalau tidak, saya mohon maaf, karena sekali lagi saya ini bukan mekanik ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.